Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Genpi? Semoga senantiasa sehat dan terus semangat untuk berkarya. Sahabat Genpi, kali ini kita akan bahas terkait dengan barisan dan deret. Ini materi yang sering kali dijumpai pada tingkat SMP maupun SMA dan juga diperlukan bagi mereka yang akan mengikuti tes-tes baik itu masuk perguruan tinggi maupun juga untuk tes masuk pekerjaan di BUMN atau CPNS ataupun P3K. Nah, sahabat generasi pintar Indonesia, mari kita bersama untuk bisa menyimak tentang barisan dan deret. Nah, mari kita lihat bersama di sini kita ada disajikan yaitu angka 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah suatu pola bilangan. Pola bilangan ini kita bisa perbandingkan dengan yang kuning ini, sama ya urutannya 2, 6, 18, 54, 162. Nah, di sini kalau kita perhatikan 1 ke 3 itu plus 2 ya, jadi ada suatu pola yang sama ya, plus 2 plus 2. Sedangkan kalau yang ini 2 tambah menjadi dengan 6 itu berarti kali 3, ini pun sama kali 3 ya, jadi ada suatu pola tertentu. Ini yang disebut dengan pola bilangan atau yang lebih dikenal dengan barisan. Bagaimana halnya dengan sajian di bawah ini, yaitu pola bilangan yang dijumlahkan atau jumlah suatu barisan. Jumlah satu barisan baik kiri dan kanan kita bisa lihat ini memang satu pola bilangan atau barisan yang dijumlahkan. Ini yang disebut dengan deret ya. Jadi deret adalah penjumlahan dari suatu barisan bilangan ya, mudah dipahami bukan? Nah, bagaimana halnya dengan pola-pola yang tadi yang disebutkan ini, selisih yang ada yaitu antara U2 dikurangi U1 atau U3 kurangi U2, itu adalah suku-suku ya. Suku-suku dari suatu barisan bilangan itu ada U1, U2, U3 dan seterusnya sampai suku tertentu yaitu UN. Nah, selisih antara suku 2 dengan suku 1 itu yang disebut dengan beda ya. Kemudian kalau untuk barisan dan deret yang satu lagi kita lihat di sini ada faktor rasio yaitu pengalinya ya. Yaitu 6 bagi 2 itu 3. Begitupun 18 bagi 6 itu 3 juga. Berarti ini yang disebut dengan rasio ya. Nah, dengan adanya beda dengan rasio ini kita bisa identifikasi barisan atau deret yang memiliki perbedaan nilai itu yang disebut dengan aritmetika. Sedangkan jika suatu pola bilangan atau deret memiliki rasio itu disebut dengan geometri ya. Nah, dari sini kita bisa uraikan juga itu hubungan beda dengan beda. Beda itu adalah suku sesudahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. U2 kurangi U1, begitupun U3 kurangi U2. Kita coba kelompokkan U2 ke samping kiri, begitupun U1 kita kelompokkan ke samping kanan. Nah, sehingga diperoleh U2 tadinya negatif U2 pindah ke kiri menjadi plus U2, kemudian min U1 berubah menjadi plus U1. U2 dengan U2 itu 1 U2 tambah 1 U2 sama dengan 2 U2. Begitupun yang ini digeser saja bisa, yaitu menjadi U1 tambah U3. Inilah jadi rumusan yang bisa kita peroleh dari hubungan beda dengan beda. Bagaimana dengan rasio yaitu U2 per U1, U3 per U2. Nah, kita bisa lihat dengan cara melakukan kali silang. U2 kali 2 yaitu U2 kuadrat ya. Kemudian U1 kali U3 seperti ini, sehingga kita peroleh di sini hubungan rasio dengan rasio adalah satu rumusan yaitu U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Baik, gimana sahabat Genpi? Mudah bukan untuk memahami pengertian dasarnya? Bagaimana sekarang untuk menentukan suku-suku tertentu dalam suatu barisan dan deret? Nah, kita lihat coba U3 ya. U3 sama dengan kita masukkan A-nya itu bernilai 1, kemudian tambah N-1, N-nya bernilai 3 kurangi 1 itu adalah 2 dikali dengan B. B-nya kita sudah peroleh di sini adalah 2 kali 2 ya. Jadi di sini adalah 1 tambah, ingat jangan dulu ditambah 2 sini, tapi 2 kali 2 ini dulu diprioritaskan sebagai proses perkalian, yaitu 2 kali 2 itu 4.
1 tambah 4 itu bernilai 5 ya. Bagaimana untuk menentukan jumlah satu deret? Contoh di sini adalah S3 misalnya. S3 berarti 1 tambah 3 tambah 5. Kita bisa jumlahkan ya, yaitu menjadi 9. Ini secara manual. Bagaimana secara rumus? S3 itu sama dengan N per 2. Berarti N-nya bernilai 3 per 2 dikali dengan 2 kali A. Berarti 2 kali 1 tambah N kurang 1. N-nya 3 kurang 1 itu adalah 2. Kemudian dikali dengan bedanya adalah 2 juga ya. Nah, kita lanjutkan 3 per 2 kali 2 kali 1 bernilai 2. 2 kali 2 adalah 4 ya. 2 kali 2 itu adalah 6. Berarti 3 per 2 dikali dengan 6. 6 dibagi dengan 2 adalah 3. 3 kali 3 bernilai 9. Nah, terbukti bukan? Menggunakan cara manual, hitung berurut, kemudian dengan cara rumus sama-sama memperoleh 9. Baik, begitupun dengan kalau kita menguji UN untuk geometri maupun SN-nya. Hanya yang perlu diketahui, ini SN-nya ada 2 rumusan. Ketika rasio yang kita temui adalah bentuknya adalah pecahan, maka memperoleh syarat menggunakan rumus yang kedua ini. Kalau yang pertama itu bilangan bulat yang lainnya. Oke, demikian untuk proses pemaparan materi. Kita berlanjut kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini diketahui barisan aritmatika. Dengan U2 adalah 8, U6 adalah 20. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita berangkat dari yang kecil dulu, yaitu U2 ya. Yang ditanyakannya di sini jumlah 6 suku pertama. Berarti S6 ya. Nah, kita mulai dengan U2 sama dengan A tambah N kurang 1. N-nya 2. 2 kurang 1 itu adalah 1. 1 kali B itu adalah B. Sama dengan 8. Bagaimana dengan U6? U6 yaitu A ditambah N kurang 1 yaitu 5. 5 kali B. Ya, sama dengan 20. Ya, sekarang kita tinggal kurangkan untuk menentukan dengan cara proses eliminasi ya. Dikurangkan A kurang A itu adalah 0. Ini karena nilai terbesarnya di bawah yaitu 5B, kita bergerak ke atas saja. 5B kurang B itu adalah 4B. Ini pun dari bawah ke atas, 20 kurangi 8, 12. Berarti B sama dengan 4-nya pindah kemari karena ini proses perkalian, pindah luas menjadi proses pembagian. 12 bagi 4. Nah, jadi nilai B sama dengan 3 ya. Oke, B-nya sudah kita peroleh, baru kita tentukan di sini nilai A. Nah, dengan substitusi ke salah satu, kita coba yang pertama, A tambah B sama dengan 8. A tambah 3 ya, karena B-nya nilai 3 yang kita peroleh sebelumnya. Sama dengan 8-nya kita turunkan, A sama dengan, jadi pindahkan 3-nya ke samping kanan, 8 kurang 3, yaitu 5 ya. Sudah kita peroleh A dan B, sekarang kita tentukan S6. S6 kita ketahui rumusnya S6 sama dengan N per 2. Berarti 6 per 2 kali 2A, A-nya itu adalah 5 tambah N-1. N-nya adalah 6 kurang 1 itu adalah 5 kali bedanya. Bedanya adalah 3. Sehingga kita lanjutkan di sini 6 bagi 2 3. Ini 10 tambah 15. Sehingga kita peroleh 3 kali 25 yaitu nilainya 75. Oke, itu adalah untuk soal atau contoh pertama. Oke, kita lanjutkan sekarang ke contoh 2. Di contoh 2 ini diketahui barisan aritmetika dengan UN adalah suku ke N. Jika U2 ditambah U5 tambah U40 ada 165, maka U19 berapa? Kita coba uraikan dari apa yang diketahui. Sebagai langkah pertama, U2 itu adalah A tambah B, kemudian U15 adalah A ditambah dengan 5N kurang 1 yaitu 14 kali B, tambah U40 adalah A tambah 40 kurang 1 yaitu 39B, sehingga diperoleh adalah 165 ya. Sekarang kita jumlahkan A dengan A seperti proses aljabar ya, jadinya 3A. Kemudian B-nya ini 1B tambah 14B ditambah dengan 39B ya.
Ini jadinya 15B, 15 tambah 39 yaitu 54 ya. 54B sama dengan 165. Kemudian tiganya kita distributifkan jadi A tambah ini dibagi 3 itu adalah 1. Kita bisa coret-coret di sini 54 dibagi dengan 3 ya. 1 kali 3 3, 5 kurang 3 adalah 2, 4 kita turunkan, 24 bagi 3 itu adalah 8. Sehingga 8 kali 3 adalah 24. Oke, 18 kita peroleh 18B sama dengan 165. Nah, kita lihat di sini 3 kita pindahkan ke samping kanan. Menjadi tadinya perkalian menjadi pembagian. A tambah 18B sama dengan 165 dibagi 3. Kita hitung di sini 165 dibagi 3. Nah, 16 bagi 3 itu adalah 5. 5 kali 3 15. Kurangkan berarti ini 1. 5 kita turunkan berarti 55 ya. Oke, kita peroleh bahwasannya 165 bagi 3 adalah 55. Nah, dengan demikian kita bisa lihat A tambah 18B. Ini sama aja dengan U19 sama dengan 55. Oke, lumayan simpel untuk menjawab soal ini sehingga kita bisa menjawab dengan baik. Kita lanjut ke contoh 3. Di sini diketahui jumlah 23 suku pertama dari aritmetika. Artinya di sini diketahui S23 itu adalah 161. Kemudian nilai suku ke-10 adalah 3, berarti U10 sama dengan 3. Kemudian ditanyakannya adalah U15 ya, sesuai dengan ini pertanyaannya. Oke, baik, kita lanjut. Kita uraikan dari apa yang diketahui ya. Kita uraikan di sini S23 sama dengan 161 atau U10 sama dengan 3. U10 dulu kita uraikan, U10 sama dengan 3. Berarti A tambah 9B sama dengan 3. Yang pertama, yang kedua S23 ya, S23 sama dengan 23 per 2 kali dengan 2 kali A kali A tambah N-1 yaitu 23 kurang 1 yaitu 22B. Oke, S23 di sini diketahui 161 23 per 2. 2 ini kita komutatifkan karena kelipatannya 2, berarti 2 kali A ditambah dengan 11B ya, sehingga kita bisa meringkas nilai 2 dengan 2 ini jadi 1. Dan 23 kita pindahkan kemari, prosesnya perkalian berarti ketika pindah ruas ke samping kiri menjadi 161 dibagi dengan 23 sama dengan A tambah 11B ya. Kita lanjutkan di sini 161 ya dibagi dengan 3 itu 5 kali 3 itu adalah 15, simpan 1 tinggal 11. Oke, kita lanjut kembali. 161 dibagi dengan 23. Coba kita cari, yaitu yang ujungnya 1 itu 7, 7 kali 3 itu 21, 2 7 kali 2 14 tambah 2 yaitu 161. Oke, berarti tepat nilainya 7 ya. Sehingga kita bisa lanjutkan 7 sama dengan A tambah 11B. Dengan demikian kita bisa proses lebih lanjut, yaitu persamaan yang kita peroleh dari U10 dan uraian yang ini akan kita eliminasi ya. Berarti A tambah 9B sama dengan 3, kemudian A tambah 11B sama dengan 7 ya. Kita kurangkan, bisa kurangkan ke atas, 11 bebek dikurangi 9 bebek yaitu 2 bebek ya. 7 kurangi 3 itu adalah 4. Berarti B sama dengan 4 dibagi, yang ini karena perkalian pindah ke sini jadi pembagian, 4 bagi 2 sehingga B sama dengan 2. Bagaimana dengan nilai A? A sendiri tinggal kita masukkan ke salah satu persamaannya. A kali tambah 9B sama dengan 3. A tambah 9, B nya tadi kita udah peroleh 2, masuk kemari jadi 2, 3. A tambah 11 sama dengan 3. Sehingga di sini nilai A sama dengan 3 kurang 11 itu sama dengan min 7, min 8 ya. Cut. Jadinya A sama dengan 3 kurang 11 sama dengan min 8. Oke, kita lanjut dengan pertanyaannya.
pertanyaannya yaitu suku ke-15. Suku ke-15 artinya adalah A tambah N kurang 1, jadi 14 kali beda. Sama dengan A-nya adalah min 8 ditambah dengan 14 kali bedanya 2. Sehingga kita bisa peroleh min 8 tambah ini adalah 28. Sehingga nilainya adalah 20. Oke, demikian mudah untuk menjawab soal nomor 3. Silakan kita cermati bersama bagaimana proses pengerjaannya. Kita lanjut ke contoh keempat. Di sini ada contoh 4. Contoh 4, 3 buah bilangan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Berarti di sini ada U1, U2, dan U3 ya. Dengan bedanya yaitu 3. Jika suku kedua dikurang 1, nah suku kedua berarti dikurang 1 ya. Suku kedua dikurang 1, maka akan terbentuk geometri. Kalau ini tadi aritmetika ya, ditanyanya rasio. Oke, coba kita akan kerjakan untuk soal di sini. Kemudian barisan dengan jumlah ya, jumlahnya yaitu S3 nya sama dengan 14 ya. Baik, kita coba akan uraikan di sini. Berarti S3 sama dengan U1 tambah U2 kurang 1 tambah U3. Di sini adalah A tambah B kurang 1 tambah U3-nya A tambah 2B. Kemudian ini jumlahnya 14. Coba kita akan uraikan. A tambah A berarti 3A. Kemudian B tambah 2B jadi 3B. Kemudian dikurang 1 ya. Ini min 1 pindah ke sini jadi tambah 14 tambah 1 sama dengan 3 kali A tambah B. Kita distributifkan ya. Nah ini menjadi 15 sama dengan 3 kali A tambah B. Nah 3-nya kita pindahkan ke samping kiri, sehingga ini kita akan peroleh 15 bagi 3 sama dengan A tambah B. Berarti 5 sama dengan A tambah B. Tadi kita sudah peroleh nilai B diketahui itu adalah 3 ya. 3 ini kita masukkan ke sini jadi 3. Kemudian kita pindahkan lagi ke ruas kiri jadi 5 kurang 3 sama dengan A. Sehingga di sini 5 kurang 3 adalah 2, itu adalah nilai A. Baik, sekarang bagaimana halnya menentukan rasio? Kita tentukan rasio yaitu cari U2 untuk geometri sendiri adalah U2 kurang 1 yaitu A tambah B kurang 1. Kita cari A-nya 2, B-nya adalah tadi 3 kurang 1. Berarti nilainya adalah 4 ya. Nah, kemudian yang namanya rasio itu adalah U2 bagi U1. Tadi U2-nya nilainya 4, yang ini kemudian U1 atau A-nya kita peroleh 2. Jadi 4 bagi 2 itu adalah 2. Sehingga rasionya bernilai memang 2. Kita lanjutkan contoh nomor 5 di sini ya. Panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika. Jika keliling segitiga tersebut 72, luasnya berapa? Oke, kita berangkat dari apa yang diketahui, yaitu segitiga siku-siku. Ini pembentukan dari ketiga sisi ya. Berarti ini A, B, C ya. Kalau di aritmetika ini katakan yang terpendek U1 dan yang terpanjang itu adalah U3. Sedangkan yang C kita misalkan sebagai U2. Baik, sekarang coba kita uraikan di sini yang namanya keliling itu sama dengan A tambah B tambah C, jumlah seluruh sisi ya. Ini di sini U3 itulah A tambah 2B tambah U2-nya itu A tambah B tambah U1-nya adalah A. Sehingga kita jumlahkan, A-nya ada 3, 1, 2, 3 jadi 3A, B-nya 2B ditambah B jadi 3B. Ya. Ini nilai keliling ada 72, kita distributifkan 3-nya keluar berarti 3A tambah B. Kemudian 3-nya kita pindahkan ke sini, 72 dibagi dengan 3 berarti ini adalah nilai A tambah B. 72
bagi 3, kita bisa proses cari di sini. 72 dibagi dengan 3, 2 kali 3 itu adalah 6, simpan 1, turunkan 2, 12 bagi 3 itu adalah 4. Oke, berarti nilainya 24 untuk A tambah B. Baik, kita lanjut kembali ke langkah selanjutnya. Itu kita akan membuat proses segitiga yang ada di sini ya, dengan menggunakan prinsip Pitagoras ya. Pitagoras itu kita ketahui ini ABC ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Di sini A kuadrat itu sebagai U3 kuadrat sama dengan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ya. Kita uraikan, U3 nya itu sebagai A tambah 2B kuadrat sama dengan yang ini adalah A kuadrat tambah yang ini A tambah B kuadrat. Oke, coba kita uraikan di sini. A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A tambah B sendiri nilainya 24 kuadrat. Sehingga di sini 24 tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 24 kuadrat ya. Oke, kita kuadratkan sekarang ya. Di sini dan nilai B sendiri kita bisa rubah. Saya rubah menjadi, ini kita pindahkan kemari ya, sehingga menjadi B sama dengan 24 kurang A. Berarti di sini 24 tambah B nya itu kita rubah menjadi 24 kurang A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 24. Dan di sini 24 tambah 24 adalah 48 kurang A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 24 kuadrat. Oke, coba kita kuadratkan di sini. Itu 48 kuadrat kurang 2 kali 48 kali A. Berarti 2 kali 48 itu adalah 96A. Kemudian min A kuadrat itu adalah A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 24 kuadrat. Dengan A kuadrat yang kita ringkas, jadilah di sini 48 kuadrat kurang 24 kuadrat sama dengan yang ini pindah ke kanan jadi 96A ya. Dan ini menjadi proses pengurangan kuadrat. Ingat rumusnya A tambah B kali A kurang B. Jadi 48 tambah 24 dikali dengan 48 kurang 24. Oke, sama dengan 96A. Kita lanjutkan di sini. 48 tambah 24 itu adalah 72 dikali dengan 48 kurang 24 itu adalah 24 sama dengan 96A. 96 kita pindahkan ke sini jadi 72 kali 24 per 96 sama dengan A. Nah, kita bisa peroleh di sini bagi dengan 24, karena tadi kita ketahui 96 itu adalah 2 kali, kita uraikan ya, 96 itu 2 kali 48 ya, sama dengan A. Kita ringkas di sini, ini menjadi 2. Kemudian 72 dibagi 2 itu adalah 36. Kemudian 36 bagi 2 itu adalah 18. Sehingga kita peroleh A nya bernilai 18. Nah, setelah A kita peroleh 18, tentunya dengan tadi kita sudah memperoleh B sama dengan 24 min A, sehingga kita bisa peroleh B 24 kurang A. B di sini 24 dikurang 18, sehingga B bernilai tentunya adalah 6. Nah, sekarang kita dalam mencari luas itu perlu mencari U2. U2 kita tentukan dulu. U2 sama dengan A tambah B sama dengan A nya bernilai 18, B nya 6, berarti nilainya ada 24. Baik, sekarang berarti untuk mencari luas sama dengan setengah alas kali tinggi, karena dia berbentuk segi 3. Setengah dikali
alasnya itu adalah sebagai U1 atau A. Kemudian tingginya itu adalah sebagai U2 ya. U2. Berarti L sama dengan setengah kali A-nya bernilai 18, terus U2-nya bernilai 24. Kita ringkas 2 dengan 24-nya itu menjadi 12, sehingga luasnya adalah tinggal dikalikan saja dengan 12. 18 dikali dengan 12 kita cari di sini. 2 kali 8 itu 16, simpan 1, 2 kali 1 2, ditambah 1 menjadi 3. 1 kali 8 itu 8, 1 kali 1 itu adalah 1. Sehingga jumlahnya adalah 6, 11, simpan 1 itu 2. Jadi nilainya adalah 216 satuan luas ya. Oke, karena tidak diketahui sentimeter atau tidaknya, cukup dengan satuan luas saja. Baik, mudah bukan contoh nomor 5 ini? Ini adalah contoh dari soal SPMB, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru, itu tahun 2007 ya. Kita lanjut kembali ke contoh nomor berikutnya. Nah, sekarang di contoh 6 ada Ari, Susi, dan Adi, merupakan 3 bersaudara. Umur mereka membentuk barisan geometri ya. Jumlah usia mereka 14 tahun. Nah, sekarang kita coba susun ya. Seandainya A, S sama A lagi, katakan D ya, ASD, Adi. Nah, kemudian jumlah ketiganya yaitu A tambah S tambah D itu adalah 14 tahun. Kemudian perbandingan usia antara Adi dengan Susi itu adalah 2:1. Yang termudah artinya U1 sama dengan Ari, yaitu A ya. Oke, yang ditanya di sini usia Adi, berarti D. Ya. Coba kita uraikan apa yang ada. Oke, kita coba proses. Di sini U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 14. Ini diketahui sebagai barisan geometri, sehingga U1-nya A tambah AR tambah AR kuadrat untuk U3 sama dengan 14 ya. Nah, kemudian setelah ini kita bisa jumlahkan 1 tambah R tambah R kuadrat sama dengan 14. Kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu perbandingan ya. D berbanding S sama dengan 2:1. D itu adalah U3 berbanding U2. Artinya U3 berbanding U2 itu adalah rasio. Berarti 2:1 artinya nilainya 2 rasionya. Oke, dengan mengetahui 2 rasionya, kita bisa langkah selanjutnya, kita kan sudah memperoleh ini. Jadi kita tulis A1 tambah R kuadrat sama dengan 14. Nilai R ada 2, kita tinggal masukkan A kali 1 tambah 2 kuadrat sama dengan 14 ya. A kali ini jumlahkan 3 tambah 4 itu 7 sama dengan 14. A sama dengan 7, kita pindah ke samping kanan akan menjadi 14 bagi 7, sehingga nilai A itu adalah 2. Baik, kita lanjut kembali. A-nya sudah kita peroleh, R-nya pun sudah kita peroleh, sehingga untuk menentukan D atau U3 itu adalah AR kuadrat. Jadi mudah ya, karena A-nya sudah diketahui yaitu 2 kali R-nya 2 kuadrat. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, baik semuanya, bisa bukan untuk mengerjakan soal ini, sehingga contoh nomor 6 itu bisa dikerjakan dengan baik. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di contoh 7 kita ketahui barisan geometri dengan suku pertama. Berarti pertama kita tulis ini adalah geometri. Kemudian suku pertamanya A itu ada 24. Kemudian suku ketiga itu ada 8/3. Kemudian suku kelima itu yang kita akan suku kelima ya. Oke, karena ini relatif tidak banyak, jadi kita coba kita uraikan.
Yang pertama kita uraikan yaitu dari U3. U3 sama dengan AR pangkat 2 ya. N kurang 1. U3 nilainya 8/3, kemudian A nya nilai 24 kali R kuadrat. Jadi kita bisa cari rasionya di sini. Kiri kanan kita ringkas, 8 dengan 24, masing-masing bagi 8, ini 3, ini 1. Sehingga di sini 3 kalikan ke bawah sini, jadi 1/3 kali 3 sama dengan R kuadrat. Jadi di sini R kuadrat sama dengan 1/9. Dengan kata lain, untuk menghilangkan ini, kiri kanan kita akarkan. Sehingga R sama dengan bernilai 1/3. Karena ini bentuk akar, otomatis nilainya plus minus ya, plus minus. Oke, jadi di sini kita masukkan untuk nilai U5. U5 sama dengan AR pangkat 4. Jadi A-nya bernilai 24 kali R yang pertama itu yang positif 1/3 pangkat 4. Jadi 24 kali 1/3-nya ada 4. Seperti ini. Jadi ya ringkas saja, ini bagi 3 akan menjadi 8. Jadi nilainya adalah 8/27, atau U5-nya itu menggunakan R-nya yang negatif 1/3 ya. Ini kan ada 2 plus minus. Jadi U5-nya itu adalah A-nya tadi bernilai 24, R-nya sekarang itu min 1/3 pangkat 4. Ya, ini akan menjadi 24 kali 1/3 kali 3 kali 3 kali 3. Karena nilainya sama, tentunya akan bernilai sama juga ya, karena ini bernilai genap pangkatnya. Jadi positif, ini pun positif. Jadi akan bernilai sama. Ini 8, jadi nilainya 8/27. Oke, demikian untuk contoh nomor 7. Contoh berikutnya yaitu contoh 8. Di contoh 8 kita bisa lihat di sini diketahui barisan geometri dengan suku kelima. Berarti ini geometri dengan suku kelimanya itu adalah bernilai 162. Kemudian suku keduanya itu bernilai min 6. Ditanya rasio dari barisan ini. Oke, kita uraikan dari apa yang diketahui yaitu U5 ya. U yang rendahnya dulu deh kita uraikan. U2 sama dengan AR saja ya, N-1, 2 kurang 1 itu R saja. U2 nilainya min 6, ini AR. Oke, langkah selanjutnya adalah U5. U5 sama dengan AR pangkat 4. Sini kita 162 sama dengan kita uraikan di sini AR. Kemudian sisanya adalah R pangkat 3 ya. Karena ini kalau pangkat 1 berarti tambah 3 berjumlah R pangkat 4. Nah, kita uraikan kembali 162 sama dengan AR sendiri itu nilainya min 6. Min 6 kali R pangkat 3. Ya. Kita lanjutkan 162 per min 6 sama dengan R pangkat 3. Jadi min 6-nya pindah kemari. Ketika ini dibagi 6 negatif, tetap negatif. 16 bagi 6, 162 bagi 6, kita cari di sini 162 dibagi 6 itu 2 kali 6 itu 12, simpan 4, turunkan 2, 42 bagi 6 itu adalah 7, sehingga nilainya adalah min 27 sama dengan R pangkat 3. Untuk menghilangkan nilai daripada R pangkat 3 ini, tentunya pangkatnya kita rubah jadi min 3 pangkat 3 juga, ini sama dengan R pangkat 3. Jadi ini pangkatnya hilang kiri kanan, jadi R nya adalah bernilai min 3. Oke, demikian contoh nomor 8 ini begitu cepat kita bisa kerjakan. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Baik, ketika kita melihat contoh 9, jadi kita coba uraikan di sini geometri U6 per U8-nya 3, kemudian perkalian U2 dengan U8-nya sepertiga, ditanya U10 ya. Coba kita uraikan yang ada di sini U6 per U8 sama dengan 3. Ini adalah AR pangkat 5 per AR pangkat 7 sama dengan 3. A-nya jelas kita ringkas.
Kemudian ini R pangkat 5 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi R-nya R pangkat min 2 itu bernilai 3 ya. Sehingga di sini biar menjadi positif itu pangkatnya itu kita kalikan kiri dan kanan ya, pangkat 1 dengan dipangkatkan dengan negatif setengah ya. Kita pangkatkan dengan negatif setengah, ini akan berubah menjadi positif. Ini pun sama, berarti dikalikan atau dipangkatkan dengan negatif setengah, hingga diperoleh kita tulis ini R sama dengan 3 pangkat min 1 per 2 ya, 1 kali min 1 per 2. Oke, kemudian kita uraikan yang kedua yaitu U2 kali U8, itu bernilai 1 per 3. Ini nilainya AR kali AR pangkat 7 sama dengan 1/3. Nah, di sini A-nya kita bisa tulis sebagai A kuadrat, kemudian R-nya adalah 1 tambah 7 yaitu 8 sama dengan 3 pangkat min 1 ya. Oke, kita tuntaskan. Sementara nilai R-nya kan sudah ada, tadi kita peroleh itu 3 pangkat min setengah. 3 pangkat min setengah pangkat 8 sama dengan 3 pangkat min 1. Nah, A kuadrat sekali di sini pangkatnya menjadi 3 pangkat dikalikan ininya jadi min 4. Nah, 3 pangkat min 1. Jadi nilai A kuadrat sama dengan 3 pangkat min 1, kemudian 3 pangkat min 4 pindah kemari, ini basicnya perkalian. Jadi ini menjadi pembagian, 3 pangkat min 4 akan menjadi 3 pangkat min 1 dikurang min 4. Ini akan menjadi min 1 tambah 4. Jadinya itu adalah min 1 tambah 4 itu adalah 3. Ini A kuadratnya ya. Nah, sekarang kalau menjadi A-nya tentunya dengan cara diakarkan kiri dan kanan. A kuadrat sama dengan 3 pangkat 3. Biar di 1 ini kalikan dengan setengah, ini pun kalikan dengan setengah. Sehingga ini menjadi A pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 3 per 2. Untuk pertanyaannya itu adalah U10 sama dengan AR pangkat 9. Sehingga kita uraikan di sini A-nya bernilai 3 pangkat 3 per 2. R-nya itu adalah 3 pangkat min 1 per 2 pangkat 9 ya. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 3 per 2 kali 3 pangkat ini dikalikan jadi min 9 per 2 ya. Kita tuntaskan berarti 3 per 2 dikurang 9 per 2 sehingga menjadi 3 pangkat min 6 per 2 atau dengan kata lain 3 pangkat min 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Jadi dikebawahkan ya supaya pangkatnya tidak negatif lagi, sama dengan nilainya adalah 1 per 27. Oke, itu contoh nomor 9. Kita berangkat menuju contoh berikutnya. Di contoh nomor 10 kita bisa lihat di sini barisan geometri dengan suku pertamanya 16 ya. Jadi ini geometri, kemudian dengan suku pertamanya atau U1 atau A ya sama dengan 16, kemudian suku keempatnya itu adalah 2. Jumlah 6 suku pertama berarti S6 ya. Ini yang ditanyakannya. Coba kita uraikan dari U4, karena U4 kita butuh uraikan yaitu A R pangkat 3 ya. Ini U pangkat 4 nya bernilai 2 sama dengan A nya bernilai 16, R nya kita akan cari. 16 yang kita pindahkan berarti 2 per 16 sama dengan R pangkat 3. Nah, kita ringkas atas bawah bagi 2 bagi 2 sehingga ini akan menjadi 1 per 8 sama dengan R pangkat 3. 1 per 8 sendiri itu adalah pangkat 3 dari 2 sehingga jadi 1/2 pangkat 3 R pangkat 3. Ini kita ringkas sama-sama pangkat 3 sehingga R nya bernilai 1/2 ya. Dan kita coba jawab pertanyaannya yaitu S6 sama dengan, karena ininya R nya pecahan, berarti kita gunakan rumus 1 min R pangkat N per 1 min N. Ini ya, ini Sn. Jadi karena ini N nya 6, kita masukkan
S6 sama dengan A nya bernilai 16 kali 1 min setengah pangkat di sini N, itu pangkat 6 per 1 min R. R nya tadi sudah kita peroleh, itu setengah. Dari sini kita uraikan S6 sama dengan 16 dikali 1 kurang 1/2 pangkat 6. 1/2 pangkat 6 ini artinya 2 pangkat 6 nya untuk penyebutnya, satunya tetap. Jadi 32 kali 2 yaitu 1/64. Bagi dengan 1 kurang setengah tentunya adalah setengah. Ya, DS6 sama dengan 16 kali yang ini dibagi kan, artinya bisa dibalik menjadi perkalian, yaitu 2/1 kali dengan yang ini 1/1 artinya kali 64 kali 64 ya, jadinya 64 dikurang 1/64. Sekarang udah sama penyebutnya ya. Ini S6 sama dengan, kita coba ringkas, ini diringkas ya, 2 dengan 64 yaitu 32 ya, kemudian 16 dengan 32 bagi 16 ini 1, bagi 16 ini adalah 2, kemudian ini 64 kurangi 1 menjadi 63/2. Oke, 63/2 itu akan menjadi 31,5. Demikian untuk menjawab soal nomor 10 ya uraiannya. Kita lanjut kembali dengan contoh nomor 11 untuk sesi akhir dari pembahasan barisan dan deret untuk sesi kali ini. Nah, kita lihat di sini contoh nomor 11 itu adalah 2x min 5 berurut ya. Ini adalah suatu barisan geometri. Maka nilai x yang bulat adalah, nah ini kita jangan lupa ini ada sebagai U1, ini U2, ini U3. Ada hubungan untuk geometri itu rasio dengan rasio, yaitu U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3 ya. Dengan demikian kita uraikan x min 4 kuadrat sama dengan U1 nya 2x min 5 kalikan dengan U3 nya itu min 3x tambah 10 ya. Coba kita uraikan di sini, x kuadrat berarti x kuadrat, kemudian 2 kali x kali min 4 jadi min 8x, min 4 kuadrat itu adalah 16. Nah sekarang kali pelangi, ini kali ke dalam, ini kali ke dalam, jadi 2x kali min x jadi min 6x kuadrat, 2x kali 10 itu adalah menjadi 20x, kemudian min 5 kali min 3x itu adalah menjadi plus 15x, kemudian min 5 kali 10 itu adalah min 50. Oke, kita tuntaskan lagi, semuanya pindahkan ke ruas kiri ya. X kuadrat tambah 6x kuadrat min 8x min, ini jumlahkan yaitu 35x, sehingga pindah ke ruas kiri menjadi min 35x ya, tambah 16 min 50 pindah ke samping kiri menjadi plus 50. Oke, kita selesaikan aljabarnya. Ini x kuadratnya 1x kuadrat dengan 6x kuadrat tentunya jadi 7x kuadrat. Ini hutangnya 8 juta, hutang lagi 35 juta menjadi min 43x tambah 16 tambah 50 tentunya menjadi 66 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan kembali bagaimana menentukan faktor dari X ini. Kita bisa menggunakan rumus ABC biar tidak terlalu banyak koreksi untuk pemfaktorannya, dan untuk lebih lengkap silahkan dibuka terkait dengan pemfaktoran atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat, itu ada di sesi yang lain. Silakan untuk membuka link yang video yang ada dari Generasi Pintar Indonesia ini tentunya ya. Nah, kita lanjut kembali di sini. Kalau rumus ABC kita tahu X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2 kali A ya. Kita coba uraikan X 1,2 di sini min B. Jadi ini A-nya 7, B-nya min 43, ini C-nya 66. Jadi min B jadi min 43 plus minus
akar B kuadrat, jadi min 43 kuadrat, min 4 kali A, A-nya 7, C-nya 66. Per 2 kali A, itu 7. Mendengar ini min jadi plus 43 plus minus, kita coba cari di sini 43 kuadrat ya. 43 kuadrat tuh kita coba susun. 43 kali 43, 3 kali 3 itu 9, 3 kali 4 itu 12, 4 kali 3 juga 12, buat 1, 4 kali 4 16, tambah simpan 1 jadi 17 ya, sehingga diperoleh 1849. 1849 dikurang ya, coba kita hitung, yaitu 66 kali 28. 6 kali 8 itu 48, simpan 4, 6 kali 2 itu 12, tambah 4 yaitu 16, jadi sama yang ini pun 168 juga. 8, 14 buat 1 itu udah menjadi 8, ini 1. Oke, 1848. Oke, 1849 kurang 1848 itu nilainya 1 ya, sehingga kalau diakarkan itu menjadi 1 juga tentunya. Plus minus 1 per 14. Jadi X1 itu adalah nilainya 43 tambah 1 per 14 sama dengan 44 per 14, atau X2 adalah pengurangannya 43 kurangi 1 per 14 sama dengan 42 per 14 ya. Yang jelas yang tepat bilangan bulatnya itu adalah yang ini ya, 42 bagi 14 yaitu 3 ya. Jadi disesuaikan pertanyaan nilai X yang bulat, berarti yang diambil yang ini, X nya adalah 3. Oke sahabat Genpi semua, demikian 11 soal tentang barisan dan deret yang cukup memukau kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran yang baik bagi kita untuk senantiasa berlatih dan terus berlatih. Nah demikian sahabat Generasi Pintar Indonesia untuk sesi kali ini pada pembelajaran barisan dan deret. Semoga apa yang sudah dipelajari akan menjadi bahan untuk senantiasa mengembangkan diri dan terus berlatih. Semangat dan terus berkarya. Demikian sahabat Generasi Pintar Indonesia, sampai berjumpa pada sesi yang lain. Bye bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.